Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan-ikhwan khususnya yang ada di Oman dan juga di Abu Dhabi ya, dan juga para pemirsa yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari rukun-rukun iman ya. Kita tahu bahwasanya semakin kuat iman kita terhadap rukun-rukun iman, maka semakin kokoh pula akar-akar iman kita ya. Karena rukun-rukun iman itu ibarat akar, semakin kokoh maka tentunya pohonnya semakin kuat, buahnya semakin indah. Maka kita berusaha untuk mengkokohkan akar-akar keimanan kita ya. Dan kalau pohon keimanan kita semakin besar, semakin subur, semakin indah, maka tentu ini berpengaruh dengan derajat kita di akhirat dan juga mempengaruhi derajat seseorang di surga kelak ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Apa urgensinya? Urgensinya kita akan bahas tentang urgensi iman dengan malaikat. Urgensinya banyak, nampak urgensinya pada poin-poin berikut ini ya. Yang pertama, bahwasanya iman kepada malaikat termasuk rukun iman ya. Sudah saya sebutkan tadi ya, bahwasanya iman itu banyak cabangnya, tetapi rukun ini adalah akar-akar keimanan yang merupakan pokok-pokok utama yang seorang jika memperkuat rukun-rukun iman ini, maka dia akan memiliki buah atau pohon keimanan yang sangat baik ya. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam banyak ayat, Allah gandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat ya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, maka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nabi SAW juga bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian Nabi menyebutkan sisa rukun iman yang 6 tersebut ya. Ini dalil bahwasanya
iman kepada malaikat urgensinya sangat besar karena dia berkaitan dengan rukun iman. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya beriman kepada malaikat adalah yang kedua, bahwasanya adanya penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan iman kepada malaikat. Di antara penyimpangan tersebut, ya, banyak di antaranya, seperti ateis tentu tidak akan beriman dengan malaikat. Ya, tidak percaya dengan malaikat. Jangankan malaikat, Tuhan aja mereka tidak percaya ada malaikat. Kemudian di antaranya kaum musyrikin Arab mengkultuskan malaikat hingga menganggap malaikat adalah putri-putri Allah, menjadikan malaikat putri-putri Allah. Dan ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, melarang atau menyatakan tentang penyimpangan akidah mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang malaikat tersebut adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai wanita-wanita, jadi anak-anak perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat sehingga mereka tahu malaikat ada laki-laki ada perempuan dan malaikat berkelamin wanita? Satuktabu syahadatum, sungguh persaksian mereka akan tercatat, wa yus'alun, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas pernyataan mereka ini. Jadi orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka punya kesyirikan banyak, di antaranya kesyirikan menyembah berhala, di antaranya kesyirikan menyembah para jin, dan ini sudah kita bahas dalam masalah kitab tauhid. Di antaranya mereka mengkultuskan para malaikat dan mereka menjadikan malaikat sebagai anak-anak perempuan. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa." Wa lahum bihi min ilmi yattabi'una illa dhanna. Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, sungguh mereka menamakan la yusammunal, mereka menamakan malaikat dengan penamaan wanita. Ini dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm yaitu mereka menamakan malaikat sebagai anak perempuan. Oleh karenanya ketika Allah mencela Nasara dan Yahudi, Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim
yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Saya artikan aja ya, ini dalam surat Taubah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, orang Nasara mengatakan Isa adalah putra Allah. Dan inilah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka meniru-niru perkataan orang kafir sebelumnya. Apa? Orang kafir sebelumnya mengatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Mereka adalah putri-putri Allah. Ini tentunya adalah kesyirikan, menganggap Allah punya anak ya. Menganggap Allah punya anak. Oleh karenanya ketika mereka tidak mau punya anak perempuan mereka bunuh, tapi mereka bilang Allah punya anak perempuan, dan ini adalah kontradiksi. Mereka mengagungkan malaikat sehingga mereka angkat malaikat sebagai putri-putri Allah, sementara mereka tidak suka punya anak perempuan ya. Ya. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Kalian mengatakan Allah punya anak perempuan sementara kalian tidak mau punya anak perempuan. Kalau perempuan ada kalian bunuh ya. Taib ya. Di antara bentuk pengkultusan mereka ya. Mereka juga menyembah malaikat ya. Ya. Mereka juga kaum musyrikin menyembah malaikat. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak Allah memanggil malaikat. Allah berkata, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun." Ketika Allah kumpulkan manusia dengan malaikat dengan orang musyrikin, Allah mengatakan, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun." Maka para malaikat mengatakan tidak, ya. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, mereka tidak beribadah kepada kami, bal kanu ya'budunal jinna. Kata para malaikat, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Artinya kata para malaikat, justru mereka dulu menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Yaitu maksudnya apa? Banyak jin ngaku sebagai malaikat. Banyak jin ngaku sebagai malaikat untuk disembah. Tapi di antara penyimpangan berkaitan dengan malaikat, ya, yaitu penyimpangannya orang-orang falasifah, ya. Kaum falasifah meyakini malaikat hanyalah kekuatan rohani manusia yang menyeru pada kebaikan. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina dan Farabi, ya. Kenapa? Keyakinan dibangun di atas bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Keyakinan ini dibangun di atas pemahaman atau akidah bahwa kenabian adalah amrun muktasab, adalah perkara yang bisa diusahakan. Jadi kata mereka, siapa saja bisa jadi nabi, dengan cara berusaha, dengan melalui pelatihan-pelatihan, pergi ke goa misalnya, kemudian melaparkan diri, sehingga dengan timbulnya 3 kekuatan, namanya quwwatul tahdis atau quwwatul hadas, kemudian quwwatul takhyil, kemudian quwwatul ta'thir, maka seorang jadi nabi. Di antara 3 kekuatan yang merupakan kekuatan seorang menjadi nabi adalah quwwatul hadas, yaitu kuat ilmiah, ilmuwan yang tinggi yang melampaui batas daripada manusia biasanya.
Di antaranya kuwatut takhyil. Kuwatut takhyil itu sehingga berkhayal seakan-akan ada malaikat di hadapan dia yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal enggak ada malaikat. Ini cuma pengkhayalan yang luar biasa karena kemampuan intelek yang sangat tinggi melalui latihan-latihan dan sebagainya. Kemudian kuwatut ta'tsir yaitu memberi pengaruh kepada umat dan sehingga dengan demikian mereka bukan merasa malaikat adalah diutus oleh Tuhan untuk beri wahyu, tidak ya. Ini kata para ulama adalah kekufuran, meyakini kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan adalah kekufuran. Dan proses untuk meraih kenabian tadi di antaranya dengan tiga kekuatan, kuwatul hadas, kemudian kuwatu at-takhyil dan kuwatu ta'tsir. Di antaranya takhyil itu menghayal seakan-akan ada makhluk yang datang kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan ini adalah penyimpangan yang sangat berbahaya. Kemudian di antara penyimpangan berkaitan dengan malaikat yaitu ini sudah ada sejak zaman dulu dan ada juga sampai zaman sekarang, meyakini ada malaikat akan tetapi mengingkari kalau malaikat punya sayap. Ini apa ya? Ini diungkapkan oleh sebagian orang-orang dahulu seperti dinukil oleh Jahiz, ya, sebagian orang-orang terdahulu mengingkari malaikat punya sayap. Jadi sayap itu hanyalah sekedar simbol-simbol tertentu, ya. Sayap itu hanyalah simbol-simbol tertentu. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena otak mereka tidak sampai hal ini karena sulit bagi mereka untuk bisa memikirkan tentang sayap malaikat. Ya. Sayap malaikat terutama yang berjumlah ganjil. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an misalnya ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Allah menjadikan bagi malaikat rasul-rasul dan memiliki sayap 2, 3 dan 4 ya. Kalau adapun sayap 2 mudah dipikirkan kanan dan kiri. Sayap 4, 2 kanan, 2 kiri. Adapun 3 kata mereka membuat bentuk malaikat aneh, tidak seimbang. Dengan demikian otak mereka tidak bisa menerima. Mereka berpikir kalau begitu sayap itu hanyalah sekedar simbol-simbol tertentu. Bukan benar-benar malaikat punya sayap. Ini contoh punya keyakinan tentang malaikat tetapi salah dalam hal ini ya. Yang terakhir di antara penyimpangan dalam malaikat ya. Sebagian kaum bahlul dari kaum muslimin ya. Sebagian kaum jahil. Atau masih ada lagi ya, kaum jahil dari kaum muslimin. Ya, yang mengolok malaikat. Contoh perkataan mereka, contoh ini sudah ada sejak dulu tapi contoh ya. Tapi muncul lagi seperti perkataan mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad fa bata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki-laki mengajak wanita untuk digauli di malam hari, kemudian wanita tersebut enggan, maka laki-laki tersebut marah, wanita ini tidak mau diajak digauli tanpa ada sebab yang syar'i, laki-laki pun marah. Kata Nabi, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknat wanita sampai pagi hari. Kata sebagian orang, ngapain malaikat ngurusin urusan rumah tangga ya. Jadi ada sebagian wanita mengatakan demikian. Ngapain malaikat ngurusin urusan rumah tangga? Ini contoh ngolok-ngolok malaikat ya. Ngolok-ngolok malaikat. Ini tidak boleh ya. Seperti mungkin buat cerita-cerita lucu tentang malaikat penghuni penjaga neraka, malaikat kemudian ada buat cerita lucu, malaikat beginilah, malaikat begitulah ya.
atau malaikat bingung lah, seperti kata-kata seperti itu ya. Enggak boleh, kita enggak boleh bicara malaikat seperti itu, ngolok-ngolok malaikat. Malaikat ini bukan mainan ya. Malaikat ini makhluk yang agung, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan malaikat belum nyatat malaikat Munkar dan Nakir belum bisa datang sampai sekarang dan macam-macam. Ini perkataan contoh olok-olokan tentang malaikat ini tidak boleh ya. Ini penyimpangan. Kenapa? Karena tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah mengagungkan para malaikat. Malaikat adalah junudullah, pasukan-pasukan Allah. Kemudian kita menganggap remeh, kita jadikan bahan olok-olokan, kita ngejek, ngapain malaikat terus campur urusan seperti ini. Ini tentunya adalah hal yang tidak dibenarkan. Kemudian di antara bentuk penyimpangan memusuhi malaikat. Seperti orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi ya. Yang memusuhi malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi." Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah adu lil kafirin." Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan menjadi musuh bagi malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, wa Jibril, dan musuh kepada Jibril dan kepada Mikail, kepada malaikat Mikail, fa inna Allah adu lil kafirin, sungguhnya Allah adalah adu lil kafirin, musuh bagi orang-orang kafir. Jadi menganggap musuh kepada Jibril adalah kekufuran. Di antaranya dalam kita kalau baca buku sirah, orang Yahudi benci sama malaikat Jibril. Orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Orang masih Yahudi itu kurang kerjaan sampai memusuhi malaikat Jibril. Perbuatan yang tidak benar. Bagaimana kemudian seorang memusuhi malaikat Jibril ya. Taib, ini di antara hal yang menunjukkan urgensinya beriman kepada malaikat. Yang terakhir ya, ketiga, beriman kepada malaikat mempengaruhi pribadi dan amal seseorang ya. Ya. Jadi kalau seorang beriman, jika dia beriman kepada ada malaikat yang mencatat, dia tidak akan sembarang berbicara ya. Contoh ya. Ya, jika beriman pada malaikat pencatat, maka tidak akan sembarang bertindak ya. Ya. Kemudian malu juga kepada malaikat. Pada malaikat. Ini contoh orang beriman kepada malaikat, dia tahu ada yang catat, dia malu kepada malaikat, dicatat apa yang dilakukan sembarangan akan tercatat. Ya. Kemudian contoh misalnya jika beriman kepada malaikat rahmat, maka dia tidak akan memelihara anjing di rumahnya atau ada patung di rumahnya. Karena dia tahu bahwasanya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjing, ada surah. Ya, kalau dia tahu ada malaikat rahmat tidak masuk, ya udah, dia beriman. Ini pengaruh dalam, dan banyak ya, pengaruh dalam keseharian. Misalnya malaikat tidak suka dengan bau yang fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam.
Sungguhnya malaikat terganggu dengan bau yang tidak enak, yang sebagaimana anak Adam terganggu jika seorang kalau ke masjid, maka dia cek mulutnya bau atau tidak. Kalau bau dia tidak ke masjid karena dia tahu dia mengganggu malaikat. Ya, dan seterusnya banyak ya, seperti ditahu bahwasanya ada malaikat penjaga lahum muaqibatu min baini yadihi wa min khalfihi. Ada malaikat yang menjaga dia depan dan belakang sehingga dia tahu bahwasanya Allah menjaga dia, dan Allah bahkan kirim malaikat untuk menjaga dia dan menunjukkan dia semakin bertakwa kepada Allah karena dia tahu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengirim para malaikat untuk menjaganya. Ini dulu, selanjutnya nanti kita lanjutkan. Baik, selanjutnya ada beberapa hal berkaitan dengan malaikat ya. Yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang definisi malaikat. Ya. Definisi malaikat. Malaikat kita bisa definisi secara bahasa dan secara istilah ya. Secara bahasa, nanti secara istilah ya, atau terminologi menurut istilah ya. Adapun secara bahasa, ada dua pendapat di kalangan para ulama, dua pendapat. Ya. Bahwasanya yang pertama al-malaikah itu dia plural ya, plural. Adapun singularnya adalah al-malak. Al-malak mufradnya, al-malak. Ya, al-malak. Dan al-malak ini dari kata ma, mim, lam, kaf yang artinya sama dengan al-akhdhu bil quwwah. Al-akhdhu bil quwwah itu mengambil dengan kuat ya. Memegang dengan kuat. Jadi maknanya kembali kepada makna kuat ya, seperti malaktul ajin, yaitu aku mengolah adonan dengan kuat. Ya, al-malak dari malak ya. Sehingga mereka mengatakan malak ini adalah kembali kepada maknanya adalah makhluk yang kuat. Makhluk yang kuat ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "'Alaiha malaikatun ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan kuat ya. Malaikat-malaikat yang kasar dan kuat ya.
Ini makna pertama. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan al-malak. Al-malak. Ya. Al-malaku asalnya dari ma'lak ya. Al-ma'lak. Al-ma'lak. Sini ada hamzah. Jadi ini biasa wazan maf'al ya. Ma'lak dan dia berasal dari kata al-aluka. Ini dari alaka. Jadi al-aluka yang artinya sama dengan ar-risalah ya. Ar-risalah ya. Maksudnya utusan ya. Malaikat disebut dengan malak dan ini kenapa? Karena disebut malaikat karena para malaikat utusan Allah. Adalah utusan Allah. Ya, Allah menamakan dalam banyak ayat bahwasanya para malaikat adalah utusan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun." Rusuluna ya. Dan rasul-rasul kami yaitu para malaikat pun mewafatkan mereka. Tawaffathum rusuluna. Allah menamakan malaikat dengan rasul. Rusuluna ini maksudnya malaikat ini. Malaikat-malaikat mewafatkan mereka. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Dalam surat Fatir. Dialah Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul kami ya. Contoh lagi seperti Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yaitu Allah memilih para malaikat menjadi rasul-rasul, utusan Allah dan juga Allah memilih manusia menjadi rasul-rasul. Dan oleh karenanya pendapat yang lebih rajih insyaallah taala, pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Pendapat ini yang lebih kuat karena kecocokan antara secara bahasa dengan istilah bahwasanya hakikat malaikat adalah mereka diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah apa itu malaikat? Malaikat ya adalah makhluk Allah yang ya makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Si Allah dan ditugaskan untuk beribadah dan mengurus alam ya. Ini kira-kira definisi yang pas ya. Jadi malaikat itu makhluk jadi cahaya, tidak tahu jumlahnya. Tugasnya apa? Beribadah dan mengurus alam. Ada yang mengurus mematikan manusia, menjaga manusia, menurunkan hujan, menjaga gunung dan yang lain-lainnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini hal yang pertama berkaitan dengan malaikat. Kemudian yang berikutnya kita bahas adalah tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Kita bisa bagi dua. Ya. Yang pertama adalah nama-nama umum. Setelah nama-nama secara khusus. Nama-nama secara umum banyak ya. Allah menamakan malaikat dengan al-malaikatu. Allah sebut dengan al-malak. Ya, al-malak. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Seperti
ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Ya. Kemudian Allah sebut al-mala'ul a'la. Ini adalah maksudnya nama yang sekelompok yang tinggi. Maksudnya ini nama penghargaan dari Allah kepada malaikat. Allah menamakan mereka dengan al-mala'ul a'la, yaitu sekelompok yang tinggi, ya. Makanya dalam hadis qudsi, dalam Al-Qur'an juga ada, ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi juga dalam hadis qudsi Allah mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, ya, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku pun akan menyebutnya dalam diriku. Dan barang siapa yang menyebutku, mengingatku di depan suatu kelompok, yaitu di depan orang-orang, dia sebut Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, maka aku akan sebutkan dia di kelompok yang lebih baik daripada kelompok tersebut. Maksudnya di hadapan malaikat, di al-mala'. Kemudian juga di antara nama malaikat ada al-muqarrabun. Walal malaikatul muqarrabun, ya. Ya. La yansakifal masihu an yakuna abdallah walal malaikatul muqarrabun. Allah menamakan mereka dengan al-muqarrabun, artinya yang didekatkan. Dekatkan kepada Allah, ya. Ya, kemudian di antaranya Safarah. Safarah, ya. Yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, maknanya. Kemudian di antaranya al-ashhad, yauma yakumul ashhad. Ashhad yaitu menjadi saksi, ya. Para saksi, ya. Demikian juga wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim, ya. Wa yaqul ashhadu, ya. Dalam ayatnya inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dalam ayat yang lain wa yaqulul ashhadu haula'i. Jadi Allah menamakan mereka juga dengan al-ashhad, ya. Ini di antara nama-nama malaikat secara umum. Al-malaika, al-malak, al-mala'ul a'la, al-muqarrabun, as-safarah, kemudian al-ashhad, ya. Kemudian rusul dalam banyak, ya. Ar-rusul jamaknya ar-rusul, itu artinya para utusan. Ar-rusul, ya. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Falamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Tatkala para rasul kami datang kepada Nabi Lut, maka Nabi Lut ketakutan, ya. Enggak enak. Kenapa? Karena malaikat tersebut datang dalam bentuk wajah-wajah yang tampan, bentuk manusia, dan Nabi Lut takut mereka tamu-tamunya digodain oleh para penduduk negeri Sodom yang mereka adalah praktisi homoseksual, ya. Adapun nama-nama secara khusus ada yang dalam bentuk jamak, ya. Ada yang mufrad, ya. Jamak misalnya ini plural, misalnya apa? Zabaniyah. Zabaniyah. Sanadu'uz zabaniyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sanadu'uz zabaniyah. Zabaniyah artinya malaikat yang menolak dengan keras. Zabaniyah maksudnya malaikat yang menolak atau mendorong dengan keras. Mendorong siapa? Mendorong orang-orang pendosa untuk masuk neraka. Jadi mereka masuk neraka bukan dengan santai-santai, didorong, ditarik, digeret, lempar dalam neraka Jahannam. Jadi contohnya Az-Zabaniyah, ya. Ya, ini contoh nama-nama malaikat, ya,
Kemudian di antaranya Allah menamakan juga al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat ya. Al-mu'aqibat lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan dia dan di belakang dia ada muaqibat, yaitu malaikat yang menjaganya di depan, di belakang, terkadang berganti-gantian. Tugasnya apa? Yahfazunahu, menjaga anak Adam ini min amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ada yang tugasnya menjaga. Misalnya juga al-hafazah ya. Al-hafazah ya, yaitu para malaikat pencatat. Pencatat. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala menamakan malaikat dengan nama sini al-hafazah ya, al-muaqibat, az-zabaniyah. Ini di antara nama-nama, ada yang masukkan juga safarah tadi, tapi kita sudah tulis di situ. Taib, di antara nama-nama malaikat secara mufrad ya, contohnya seperti apa? Al-munkar wan nakir. Al-munkar wan nakir. Itu malaikat yang bertanya di dalam kubur. Dua malaikat yang bertanya, yang beri ujian di alam kubur. Di alam kubur, alam barzakh. Ya. Disebut juga dengan Fattan. Ya. Fattan maksudnya pemberi fitnah. Dua malaikat ini maksudnya pemberi fitnah, maksudnya akan fitnah, artinya ujian. Akan bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga apa siapa nabimu. Kemudian contohnya Harut wa Marut. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dalam surat Al-Baqarah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus sebagai ujian. Mereka mengajarkan ilmu sihir ya. Mereka mengajarkan ilmu sihir, dan namun mereka, kata Allah, ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir sampai mereka berdua mengatakan janganlah kalian kufur. Jadi mereka berdua ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan sihir, tapi mereka sudah ingatkan. Ya, jadi Allah uji manusia dengan Harut dan Marut. Ya. Contohnya di antara nama-nama malaikat yang ini ada satu lagi, saya lupa ini. Ini ada namanya Sayyahun. Ya. Sayyahun yang jamak maksudnya. Sayyahun. Ya, Sayyahun itu malaikat yang berjalan ke sana kemari, yang berjalan-jalan. Malaikat kalau kita yang berkelana ya, malaikat yang berkelana. Dalam hadis, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam. Ya. Sungguhnya kata Nabi, ada Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya ke sana kemari mencari orang yang bersolawat kepada Nabi, kemudian mereka ambil solawat tersebut, mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya, muaqibat. Jadi zabaniyah, muaqibat, al-hafazah, sayyahun. Taib, di antara nama-nama malaikat yang mufrad, contohnya misalnya apa? Malik. Malaikat penjaga neraka. Dalam Al-Qur'an, wa nadaw ya Malik, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka berkata penghuni neraka, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Tuhan mematikan kami. Qala innakum makithun. Mereka minta mati, tapi kata malaikat Malik, kalian tidak bakalan mati, kalian akan abadi dalam neraka jahanam, tidak bakalan mati ya.
Contoh nama malaikat misalnya Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini punya anak buah yang banyak, ya. Ya. Jadi dia punya anak buah yang banyak yang nanti sebenarnya dalam hadis disebutkan seorang kalau akan meninggal dunia datang malaikat. Kemudian datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Jadi Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian contohnya adalah Jibril. Jibril adalah pembawa wahyu. Pembawa wahyu. Kemudian ada namanya Israfil atau Mikail, ya. Mikail apa? Penurun hujan, pengatur hujan. Kemudian antaranya adalah Israfil. Israfil adalah peniup sangkakala. Nah, ketiga malaikat ini adalah malaikat yang spesial. Jibril, Mikail dan Israfil. Karena ketiga malaikat ini berkaitan dengan kehidupan, ya. Ketiganya berkaitan dengan kehidupan. Jibril disebut dengan ruh juga. Ruh adalah nyawa kalau bahasa kita, ruh. Kenapa? Karena malaikat Jibril namanya juga ada namanya Jibril, namanya Jibril, Jibrail, namanya juga Ruhul Kudus. Ya, di antaranya Ar-Ruh. Jibril namanya ada berapa tadi? 4. Jibril, Jibrail, kemudian Ruhul Kudus, kemudian juga Ar-Ruh, ya. Seperti dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat turun dan Ar-Ruh maksudnya Jibril. Jibril, ya, namanya ada 4, Jibril, Jibrail, Ruhul Kudus, Ar-Ruh. Jadi dia disebut ruh kenapa? Karena Jibril disebut ruh karena dia membawa ruh bagi kepada rohani, ya. Dengan adanya Al-Qur'an, adanya wahyu, maka seorang terasa ada maknanya dalam kehidupan ini. Tapi kalau dia cuma badannya sehat tapi tidak ada ruhani, tidak ada wahyu, maka dia seperti orang yang seperti hewan. Seperti mati. Mikail berkaitan dengan kehidupan apa? Kehidupan berkaitan dengan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan dengan malaikat Mikail, maka dia berkaitan dengan kehidupan di bumi. Adapun Israfil meniup sangkakala berkaitan dengan kehidupan orang dari alam barzah kemudian bangkit kembali, ya. Bangkit kembali. Ketiga malaikat ini malaikat spesial karena berkaitan dengan makna kehidupan, ya. Ketiganya berkaitan dengan kehidupan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW salat malam, Nabi SAW menyebutkan 3 nama ini, ya. Nabi dalam salatnya beliau berkata, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Yang terakhir doa Nabi berkata, Allahumma rabba Jibril, ya Rabb, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, ya. Digabungkan tiga-tiganya karena ketiga-tiga ini mengandung makna kehidupan. Baik, yang berikutnya nama-nama yang tidak datang dalam dalil yang sahih, dalam dalil yang sahih. Di antara nama-nama tersebut seperti Ridwan, malaikat penjaga surga. Ini terkenal, tetapi dia tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW dan tidak ada dalam Al-Quran. Malaikat penjaga surga disebut dengan Ridwan. Yang ada dalam wa qala lahum khazanatuha. Dalam Al-Quran yang ada dalam Al-Quran wa qala lahum khazanatuha, ya. Dan berkatalah para penjaga surga, khazanah, para penjaga surga. Contoh lagi nama yang tidak ada dalam yang sahih seperti
Izrail ya. Izrail. Katanya malaikat maut ya. Namanya Izrail. Tapi ini juga tidak ada hadis yang sahih dan ayat juga tidak ada. Yang benar adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Yang benar adalah malakul maut. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah bahwasanya malaikat maut akan mewafatkan kalian. Demikian juga ada yang mengatakan malaikat namanya Ismail, tapi ini juga tidak ada dalilnya. Ismail ya. Ya, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan lagi, masih banyak bahas tentang malaikat. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustaz. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengisi list yang sudah kami share di kolom chat. Ustaz, ada satu pertanyaan yang tersisa dari pekan lalu. Kalau boleh ditanyakan pada kesempatan kali ini, Ustaz. Tidak apa. Saya lupa di sini ada juga satu namanya Ar-Ra'ad. Ini ada khilaf tapi Ar-Ra'ad ya itu malaikat yang di langit yang kata Allah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu. Yusabbihu, apakah dia jama' ya ataukah dia satu malaikat? Allah alam bisawab. Maksudnya ketika dengar petir kita membaca doa tersebut ya. Baik, silakan. Tidak apa. Pertanyaan yang lalu silakan dibaca. Pertanyaan beliau bertanya bagaimana memberikan hujah atau argumen terhadap syubhat bahwa Islam sebenarnya menyembah berhala. Dibuktikan dari beribadah itu menghadap ke kiblat atau Ka'bah, padahal di rumah tersebut ada sebuah batu hitam dan beribadah haji dengan milik Ka'bah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jawabannya sangat mudah ya. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bah yang disembah. Dalam Al-Qur'an jelas, "Falyabudu," sembahlah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang disembah ya. Ka'bah itu hanyalah untuk agar orang-orang punya arah, satu kesatuan dan hikmahnya ada agar semua kaum muslimin menuju kepada Ka'bah sehingga mereka terfokus pada satu titik, menunjukkan bagaimana disiplinnya orang-orang Islam, kemudian mereka memiliki satu hati karena tujuan kepada kota Mekah ya, yang di situ ada Ka'bah ya. Jadi yang disembah bukan Ka'bahnya. Oleh karenanya Umar ketika mencium Hajar Aswad dia berkata, "Inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur." Sungguhnya aku tahu kau hanya sekedar batu, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbilu kama qabbaltuha. Kalau bukan aku pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Oleh karenanya Ka'bah pernah rusak, kemudian diganti, dipugar, diganti dengan batu yang lain. Tidak ada yang meyakini itu Tuhan, tidak ada. Dia seperti masjid. Masjid rusak ya sudah, diganti, diperbaiki, diperbagus ya. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu Tuhan, tidak ada. Kita bandingkan dengan orang-orang musyrikin. Lihatlah, mereka tatkala menyembah berhala, hati mereka menuju berhala tersebut. Ya, berhala itu benar-benar mereka sembah ya. Makanya mereka buat bentuk-bentuk tertentu. Itulah yang mereka sembah. Mereka bikin bentuk dewa, itu yang mereka sembah. Ya hati kita tidak pada Ka'bah, hati kita kepada pemilik Ka'bah. Jadi tentu dua hal yang sangat berbeda. Orang-orang musyrikin ingin menyamakan kita dengan mereka. Kita bilang tidak sama. Seperti saya sholat di masjid, saya sujud, bukan berarti bahwasanya batu yang saya sujudi sedang saya ibadahi, tidak. Tapi saya menyembah kepada Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baitullah maksudnya rumah yang dibangun untuk menyembah Tuhan. Ya sama. Orang tidak ada yang memahami Ka'bah itu adalah Tuhan. Tidak ada, orang Islam tidak ada. Ka'bah itu adalah batu sebagai simbol yang kita beribadah di situ, di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Makanya disebut dengan Baitullah, rumah Allah, itu rumah untuk beribadah kepada Allah. Ini bahasa jelas ya, seperti masjid, Baitullah, rumah Allah, maksudnya rumah untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah rumah itu sendiri, ya. Jadi beda dengan orang-orang musyrikin yang mereka memang ketika beribadah hati mereka tertuju kepada zat yang di depan mereka itu yang mereka sedang sembah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kepada Ahi Abu Malik, Andreas dipersilakan. Tafadhol.
Assalamualaikum Pak Ustadz, jazakallah khair. Iya. Mas, izin bertanya untuk tafsir ayat keempat surat Al-Qadar, Pak Ustadz. Tantanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini ruh itu sama seperti yang Pak Ustadz bilang, sebutkan barusan kah, mengarah kepada malaikat Jibril? Jika demikian, apa artinya setiap malam Lailatul Qadar itu berarti Jibril turun kembali ke bumi walaupun Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Apakah demikian Pak Ustadz? Mohon dibantu penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya, jadi ruh di situ adalah malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril disebut secara khusus spesial ya. Tanazzalul malaikatu warruh, turunlah para malaikat dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugas utamanya memberi wahyu, tetapi dia bukan itu aja tugasnya ya. Kadang dia turun membawa azab seperti disebutkan malaikat yang datang kepada Nabi Lut kemudian membumi hanguskan orang-orang para pelaku homoseksual di kota Sodom, di antaranya malaikat Jibril di situ ya. Bahkan disebutkan malaikat Jibril dengan sayapnya kemudian menggulingkan kota Sodom ketika itu. Contoh juga malaikat Jibril turun dalam perang Badar kemudian ikut serta dalam perang Badar ya. Jadi tafsiran para ulama mengatakan bahwasanya malaikat Jibril turun ya dalam rangka untuk memuliakan malam Lailatul Qadar dan para malaikat juga ikut turun ya. Jadi bukan berarti kalau Nabi SAW meninggal dunia malaikat Jibril sudah pensiun kata bahasa kita. Indah, dia punya tugas banyak. Di antaranya tugasnya adalah menurunkan wahyu. Di antaranya tugas-tugas yang lain Allah tugaskan kepada malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz. Kemudian kepada Abu Athar dari Abu Dhabi dipersilakan. Emil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan Ana ingin bertanya ini Ustaz yang masih agak bingung masalah makhluk yang terakhir hidup di muka bumi ini antara ditiupkannya sangkakala yang pertama dan yang kedua, apakah malaikatul maut itu mencabut nyawa juga malaikat Israfil atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Saya rasa nggak usah bingung ya. Kalaupun nanti dicabut nyawanya dihidupkan lagi. Itu secara dalil tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nufikha fis sur, fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tatkala ditiupkan sangkala yang pertama, maka semua yang di langit dan bumi ikut mati kecuali yang Allah kecualikan. Tidak ikut mati. Nah, kecuali ini tidak ada dalil yang tegas. Ada yang mengatakan malaikat tertentu, ada yang mengatakan para bidadari dan wildan yang Allah sudah ciptakan di surga, mereka tidak ikut mati. Tapi intinya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan siapa saja pengecualian tersebut. Tidak ada dalil dari Nabi SAW dan juga tidak disebut dalam Al-Quran. Semuanya kalau misalnya ada yang mengatakan kecuali malaikat Israfil sendiri ya. Kalau malaikat Israfil tiup kemudian dia ikut mati, kemudian siapa yang tiup kedua misalnya. Gampangannya kalaupun dia mati ya Allah hidupkan lagi kan bisa. Artinya karena tidak ada dalil maka kita tidak bisa menjawab dengan tegas ya karena tidak ada dalilnya. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Masih ada banyak pertanyaan Ustaz sampai 10. Kepada Ahi Ahmad Harori dipersilakan tafadhol. Dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pernyataan bahwa Allah dibantu para malaikat, Ustaz? Jazakallahu khairan. Sebenarnya bukan dibantu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Kuasa, tapi Allah dalam menciptakan segala sesuatu, Allah membuat sebab-sebab. Membuat sebab-sebab yang sebab-sebab itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Sebenarnya satu kejap aja kun fayakun bisa. Contoh juga Allah menciptakan manusia. Ada dengan cara langsung seperti Adam alaihissalam ya. Tidak perlu bapak dan ibu. Tapi kemudian Allah dengan hikmahnya Allah menciptakan manusia yang lain dengan bapak dan ibu. Sehingga ada namanya pertemuan laki dan wanita, kemudian menikah, ada cinta kasih, ada kelezatan, ada kehidupan rumah tangga. Kemudian ada namanya anak-anak ya, dari kecil menjadi besar. Ya. Kalau Adam langsung besar ya dan
dan yang lainnya. Maka jadi sama seperti pengatur alam semesta ya. Allah bisa saja semuanya tanpa ada malaikat pun bisa ya. Dahulu Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada malaikat yang ikut campur. Tahu Allah ciptakan dia. Sebenarnya mengatakan kenapa Allah ciptakan dalam waktu 6 masa agar malaikat bisa lihat bahwasanya bagaimana agungnya penciptaan langit dan bumi, dan itu bukan kebetulan tapi terjadi dengan bertahap agar malaikat lihat bagaimana keagungan proses penciptaan langit dan bumi tersebut. Ya, seperti itu ya. Meskipun Allah mampu dalam sekejap ya. Jadi sebenarnya bukan masalah bantu tidak membantu, tapi dalam masalah berkaitan dengan sebab dan akibat. Banyak akibat yang Allah ciptakan melalui sebab-sebab yang itu memberikan pelajaran bagi kita untuk menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mematikan semuanya tanpa harus dengan malaikat Israfil, bisa saja. Kalau Allah ingin mematikan semuanya tanpa malaikat maut, bisa saja, tapi Allah membuat aturan ya, bahwasanya Allah menunjukkan Allah bisa menciptakan makhluk-makhluk yang hebat. Ya, Allah bisa beri wahyu kepada Nabi tidak harus lewat malaikat Jibril, dan itu bisa Allah lakukan, tapi Allah biasanya dengan malaikat Jibril ya. Ya, jadi untuk menunjukkan Allah menunjukkan bagaimana agungnya Allah dengan agungnya ciptaan-ciptaan Allah ya, dan seterusnya. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, tapi ini sekedar masalah akibat yang dilalui dengan sebab. Kenapa dibuat sebab? Karena ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Ya, saya ulangi lagi contoh sederhana, Allah ciptakan Adam tanpa ada bapak dan ibu, tanpa ada sebab. Allah ciptakan begitu saja. Tapi Allah ciptakan sebagian manusia yang lain, kenapa? Dengan pernikahan. Kalau nggak nikah nggak ada anak. Pernikahan dengan adanya hubungan biologis, kemudian adanya mengandung. Ini semua perjalanan nih. Ini kenapa harus ada begitu? Apakah Allah tidak mampu Allah ciptakan tanpa ada itu semua? Tapi ada hikmah di balik sebab-sebab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian kepada Abu Faiza dipersilakan. Ahi, dinyalakan. Ya, baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, syukur Ustaz untuk penjelasannya yang terperinci sekali soal malaikat ini. Ana mau mau bertanya Ustaz bahwa di malaikat maut kan itu adalah malaikat yang pencabut nyawa, baik dari kalangan Rasul maupun Nabi dan manusia. Nah, ketika pada saat hari kiamat nanti, siapakah pertanyaan Anda, siapakah yang akan mencabut nanti nyawa dari malaikat maut itu sendiri, Ustaz? Nah, seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Jawabannya mudah. Siapa yang bilang juga malaikat maut mati? Pertanyaan kita nggak tahu ya. Malaikat maut ikut mati atau dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa dari manusia ya. Adapun malaikat Jibril, malaikat yang lain tidak disebutkan malaikat maut ngurusin malaikat ya. Jadi yang ngurusin malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi maksudnya jawaban saya sederhana aja. Tidak ada dalil bahwasanya malaikat maut ikut mati. Sebagaimana tidak ada dalil yang tegas juga malaikat maut tidak ikut mati. Ini wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi ada makhluk-makhluk yang Allah kecualikan, tidak ikut mati ketika ditiupkan sangkakala. Kalaupun Allah mentakdirkan malaikat maut ikut mati, ya Allah yang matikan, mudah sekali ya. Mudah sekali ya, Allah matikan karena tugas malaikat maut berkaitan dengan manusia ya, bukan tugasnya mematikan malaikat ya, enggak. Malaikat maut berkaitan dengan apa? Manusia. Adapun yang kalau Allah berkehendak mematikan malaikat, itu Allah yang matikan ya. Tapi kita tidak tahu apakah malaikat maut ketika ditiup sangkakala ikut mati atau tidak. Ini al-ilmu indallah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian Masih ada berapa pertanyaan? Ada 4 lagi Ustaz. Oke, silakan. Dari Ahi Teddy, beliau menitipkan pertanyaan. Ustaz, apakah benar Al-Quran ada punya versi karena ada perbedaan bacaan di dalamnya? Seperti yang lagi viral tentang penjelasan Dr. Sazat Salim bahwa ada perubahan dalam Al-Quran dari huruf, ada penambahan, ada penghilangan. Saya tidak nonton itu, saya tidak tahu apa yang dimaksud. Tapi dalam Al-Quran namanya qiraat. Qiraat itu Rasman Utsmani. Rasman Utsmani tulisan Al-Quran. Ya, karena kita tahu orang Arab dengan berbagai lahjat, dengan berbagai macam suku, mereka punya bahasa-bahasa yang terkadang mengucapkan sesuatu dengan apa harokat yang beda, dengan anu yang berbeda. Dan
di antara mukjizat Al-Qur'an ini bisa untuk semua suku Arab. Itu yang menakjubkan ya. Karena kalau Allahnya turunkan dengan Quraisy, kasihan dengan orang-orang Arab sekitar itu. Jadi mereka punya lahja yang berbeda, punya dialek yang berbeda, tapi sama-sama orang Arab ya. Kemudian oleh karenanya Al-Qur'an turun, di antara mukjizat Al-Qur'an turun bisa untuk cocok dengan suku-suku Arab yang ada ketika itu. Makanya disebut Rasm Utsmani. Rasm Utsmani itu tulisan yang jadi patokan sekarang, yang semua qiraat dibangun di atas rasm ini. Misalnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Adapun tulisannya cuma mim, lam, kaf. Mim ini bisa dibaca panjang ma. Ya, tapi kalau ditulis cuma mim, lam, kaf ya. Ya, jadi bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Ini namanya perbedaan dalam qiraat dan maknanya semuanya benar. Itu di antara, makanya dikatakan unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf ya. Jadi wallahu alam bisawab, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan video tersebut, saya tidak nonton. Tapi saya katakan di antara mukjizat Al-Qur'an turun ke orang-orang Arab dengan berbagai macam dialek dan mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan dialek mereka masing-masing ya. Dan perbedaan-perbedaan tersebut tidak jadi masalah. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Kemudian yang terakhir dari saudari Allegrina Rebela, pertanyaan beliau, mohon izin, apakah malaikat tidak masuk ke rumah yang ada foto-foto manusia? Itu kembali kepada makna surah ya. Apa yang dimaksud dengan surah ya? Karena malaikat masuk rumah ada surahnya. Ada surah maksudnya bentuk, kalau bahasa Arab artinya bentuk. Apakah mencakup foto atau tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya katakan bahwasanya kalaupun foto maka sebaiknya jangan dipajang. Kalau tidak dipajang maka perkaranya ringan ya, cuma dimasukkan dalam ini atau keperluan-keperluan dimasukkan dalam laci. Adapun kalau dipajang ini berarti seakan-akan ada pemuliaan padahal dia adalah gambar atau bentuk ya. Tapi ini tadi khilaf apakah foto termasuk dari bentuk yang dimaksud atau tidak ya. Tapi sebaiknya dijauhi sehingga ketika kita foto cukup di keperluan yang kita perlu foto, kemudian kita simpan, kita masuk, bukan dipajang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah mengampuni kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.